Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian rahimahullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, pengajian kita pada kesempatan malam hari ini akan melanjutkan tentang alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian rahimahullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, pengajian kita pada kesempatan malam hari ini akan melanjutkan tentang alam kubur. Dan kita sedang membahas tentang sebab-sebab alam kubur. Di antara sebab ada kubur adalah menyakiti orang lain dengan lisan. Di antara sebab ada kubur adalah menyakiti orang lain dengan lisan. Jadi di antara dosa yang menjadikan seseorang itu diangkat di alam kubur adalah suka menyakiti orang lain dengan lisan. Setelah fitnah, ya karenanya Bapak Ibu, jangan sampai lisan kita ini menyakiti hati orang. Jangan sampai omongan kita itu menyakiti hati orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, beliau pernah melewati kuburan. Lalu beliau mendengar adanya dua orang yang sedang diadab di dalam kubur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana ahaduhuma la yastanzihu minal raul." Salah seorang dari keduanya tidak bersuci dari kening. Wa kana al-akhar yu'dhin nas bilisani. Sedangkan yang lain menyakiti orang lain dengan lisannya. Wa yansuri bainahum bin namimah, dan berjalan di antara mereka dengan namimah, madu domba.
Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara dosa yang menjadikan seseorang diadab dalam kubur adalah menyakiti orang lain dengan lisan. Termasuk zaman sekarang menyakiti orang lain dengan tulisan. Ada sebagian orang begitu, kalau di dunia nyata ngomong halus, lembut, masya Allah. Tapi kalau ngomong di grup WA, boroknya. Nah, ngomong itu cepat, colok. Ini ada di Bapak Ibu, orang kalau ngomong suka nyakiti orang lain, ini bisa menjadi sebab di alam kubur. Banyak sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita menyakiti orang lain dengan lisan, baik dengan cara menghina, menjatuhkan kehormatannya, mengejeknya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha khairan annaha tu'dhi jiranaha bi lisaniha." Qala ya finnar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya si fulana banyak sholat sunnah, banyak puasa, banyak sedekah, hanya saja dia suka ganggu tetangga-tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia di neraka. Hadis ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu tentang larangan menyakiti tetangga dengan lisan. Bahkan seorang wanita kalau dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya masuk neraka. Walaupun rajin tahajud, rajin puasa sunnah, banyak sedekah. Bayangkan Bapak Ibu, orang rajin tahajud, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, masuk neraka gara-gara suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana lagi dengan wanita ratau tahajud, ratau puasa sunnah, nak sedekah orang lisannya menyakiti kesana kemari. Kemudian juga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Bihasbi mri minasyarr ayakira akhul muslim, kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk jika sampai menghina saudaranya sesama muslim. Seorang muslim wajib menjaga darah, harta, dan kehormatan orang muslim lainnya. Ini dari tentang tidak bolehnya kita menghina orang muslim, menyakiti orang muslim dengan lisan. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuq." Mencela seorang muslim merupakan kefasikan. Ini dalil bahwasanya menghina orang Islam, mencela orang Islam, menyakiti orang Islam dengan lisan termasuk dosa besar. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, kata Nabi SAW, "Man halafa bi millah khairil Islam kadiban, fahuwa kama qala, wa ma qatala nafsahu bi syai' udhiba bihi fi nar jahannam." Barang siapa bersumpah dengan selain
agama Islam secara dusta, maka dia seperti apa yang dia katakan. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa di neraka jahanam dengannya. Maksudnya kalau ada orang dia bunuh diri misalnya dengan cara gantung, maka dia di neraka jahanam akan diazab dengan cara model digantung. Kalau ada orang bunuh diri dengan cara loncat dari lantai 10, maka besok ketika di neraka jahanam dia juga diadab seperti itu. Walaknul mu'min kaqatli, melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Ini dalil bahwasanya menyakiti seorang muslim dengan lisan, Pak, itu dosanya besar, sampai-sampai dan disamakan dengan dosa membunuh. Sekarang ini kita prihatin sekali Bapak Ibu dengan lisan sebagian kaum muslimin, Pak. Gampang sekali mencela orang, gampang sekali menghina orang, merendahkan orang. Seakan-akan saudara sama muslim itu nggak ada harga dirinya sama sekali. Bahkan yang lebih parah sekarang ini, Pak, yang dicela itu bukan hanya orang Islam, ustadznya aja dicela. Nggak benar ini, bisa tandis. Beda pendapat masalah agama, masalah fikih, biasa, Pak. Tapi nggak boleh sampai mencela, menghina. Kemudian juga dalam hadis Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbanna ahadan, jangan engkau mencela seorang pun, jangan menghina seorang pun, jangan menyakiti seorang muslim. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Imam At-Tirmidzi, laisal mu'min bil-ta'an walal 'an walal fa'ish walal baghi. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji buruk akhlaknya, bukan orang yang jorok omongannya. Orang muslim itu dia kalau ngomong yang baik-baik, dia kalau ngomong dipikir, tidak ceplas-ceplos, dia ngomong betul-betul hati-hati, dia tidak menyinggung perasaan saudaranya sama muslim, dia tidak mau menyakiti saudaranya sama muslim dengan lisannya. Nah, di sebagian orang, subhanallah, kalau ngomong itu betul-betul nggak dipikir dulu, ceplas-ceplos, sehingga banyak orang yang loro hati dekat omongannya. Sering loro hati. Rasulullah SAW bersabda, la yanbaghi lisiddiq an yakuna la'adan. Tidak sepatutnya bagi seorang siddiq menjadi pelaknat, tukang umpat. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, la yakunul la'anun sufa'a wala suhada yaumil qiyamah. Orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula syuhada pada hari kiamat. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Abu Dawud, maqala fil mu'min ma laysa fi askana Allah radhatal khabal hatta yahruja mimma. Barang siapa yang berkata atau menuduh seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maksudnya memfitnah, menyakiti orang, terapkannya dalam nanah dan darah penduduk sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Ini ada bagi orang yang suka memfitnah orang, menyakiti orang. Besok pada hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam rodhotal khabal, nanah
dan jarak menunjukkan ayaraka bima ya'lamu fi wala ta'ayyirhu bima ta'lamu fi fa innama wabalu dzalika alaihi. Apabila seseorang mencacimu dan mencelamu karena dia tahu aib-aibmu, maka jangan kamu, karena sesungguhnya akibat jelek akan hal itu akan menimpanya. Ini semua hadis ini Bapak memperingatkan kita agar kita jangan sampai menyakiti orang Islam dengan lisan. Jangan menyakiti hati istri dengan lisan. Jangan menyakiti hati anak dengan lisan. Dan orang itu Bapak Ibu, kalau suka menyakiti orang lain dengan lisan, besok pada hari kiamat dia akan jadi orang bangkrut. Karena pahala-pahala ibadahnya akan diambil untuk diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti. Kalau dia pernah menyakiti 100 orang, maka 100 orang itu besok pada hari kiamat akan mengambil pahala-pahalanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Atadrunal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qala al-muflis fina ya Rasulullah ma la dirham lahu wa la mata. Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya duit maupun harta benda. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-muflis min ummati ma yati yaumal qiyamah bi sholati wa siyami wa zakati wa yati qad satama hadha wa qadhafa hadha wa akala malaki fa in faniyat ukhila min khatayakum faturihat alaihi thumma turhafina. Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, akan tetapi dia juga datang membawa dosa berupa mencela, menuduh orang, memakan harta orang, menumpahkan darah orang, memukul orang. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindakan kezalimannya, maka diambil dosa-dosa orang yang terzalimi itu lalu diberikan kepadanya, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita ini jadi orang kok suka mencela orang, menjelek-jelekan orang, menyakiti hati orang dengan lisan, maka siap-siap Bapak Ibu kita akan jadi orang bangkrut pada hari kiamat. Pahala oleh orang-orang yang pernah jalan sakit, bahkan mungkin pahala haji dengan diambil oleh orang-orang yang pernah jalan sakit. Makanya Bapak Ibu, kita kalau ngomong itu yang hati-hati betul. Nabi SAW itu mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tatkala menjelaskan hadis ini, dia mengatakan seseorang itu apabila hendak berbicara dipikir dulu. Ini penting Pak. Jadi kalau kita mau ngomong orang itu dipikir dulu, ini menyakiti dia atau tidak, ini mencela dia atau tidak, ini bisa membuat dia tersinggung atau tidak.
Ini penting Pak, penting sekali. Kita juga perlu menyadari bahwasanya banyak sekali hadis Nabi SAW memperingatkan bahwa bisa jadi ada di antara kita yang mengucapkan satu kalimat, dan menurut kita ucapan itu adalah ucapan yang biasa, namun dengan sebab kalimat itu Allah menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bisa jadi kita ngomong ke orang, dianggap omongan itu biasa, sepele, ternyata melukai hatinya Pak. Gara-gara itu kita masuk neraka Pak. Ngerti Pak? Kadang kita nulis status, komentar di grup, ternyata itu menyakiti orang Pak, melukai hati orang, yang dengan itu kita diadab di alam kubur dan diadab. Renungkan sebuah hadis Bapak Ibu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazilu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriq." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikir terlebih dahulu, dan karena kalimat itu dia terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke timur. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguh seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikir dulu, ceplos-ceplos, dan karena kalimat itu dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimat min sakhatillah la yulqi laha balan yahmi biha fi jahannam." Seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang dimurkai oleh Allah, suatu kalimat yang dia tidak memperhatikan kalimat itu, jadi asal ngomong ceplas-ceplos, namun dengan kalimat itu Allah melemparkannya ke dalam neraka. Dan juga dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajul la yatakallamu bil kalimat min sukhtillah la yara biha ba'san fayahwi biha fin nar jahannam sab'ina kharifan." Bisa jadi seseorang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah, suatu kalimat yang menurut dia ini rakotolah, akan tapi dengan sebab kalimat itu dia jatuh ke neraka selama 70 tahun. Bayangkan bahwa itu masuk neraka gara-gara mengucapkan satu kalimat. Yang bisa jadi satu kalimat itu menyakiti hati, perasaan saudara sesama muslim. Maka saya menasihati diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, mari kita latihan Bapak Ibu kalau berbicara orang itu dengan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, bahasa yang lembut. Nggak perlu ngomong sama orang sambil bentak-bentak, nggak perlu ngomong sama orang sambil teriak-teriak, nggak perlu kita ngomong sama orang kok menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang pedes, nggak usah. Pak Ustaz, dia itu bawaan saya, walaupun dia bawaan jenengan, walaupun itu membantu jenengan, walaupun niku karyawan jenengan, tetap kalau ngomong sama mereka dengan bahasa yang baik, jangan sampai menyakiti.
Kalau kita sampai menyakiti orang Islam, kita nggak tobat, kita nggak minta maaf, siap-siap diadab di alam kubur. Demikian saja itu pengajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ngomongnya tambah hati-hati. Baik, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya. Misalkan musuh sawah itu diperbolehkan tidak? Apa bu? Seorang petani musuh tanah misalkan 1 tahun musuhnya harga 1 juta. Musuh. Satu keduanya kalau misalkan kita pelihara ikan kita kan tidak tahu misalkan dulu kita bekerja beli ikan itu misalkan 1 juta. Setelah kita pelihara 1 tahun itu ya kita minta istilahnya kan barang minta itu lah perkiraan harga itu beli ya kalau ikan satu yang maaf ya Pak saya ada dan satunya lagi juga yang itu misalkan kita jalan sate kan ada Jelaskannya apa hukum nyewa tanah? Nyewa tanah hukumnya boleh, tidak masalah. Mau jenang mau disewa 5 tahun, 3 tahun tidak masalah. Itu hukumnya boleh. Baik, jelas ya Bu. Nah, yang kedua Bu. misalkan kita pelihara ikan di kolam. Pelihara ikan di kolam. Misalkan 1 juta. Modalnya 1 juta. Kita pelihara 1 tahun. Pelihara 1 tahun. Misalkan kita hitung 200.000, misalkan kita harus membayar harga 1 juta 200.000. Kita pelihara ikan dengan modal 1 juta. Terus kita jual ikan itu dengan 1.200.000. Oh hasilnya, oh ikannya belum tahu ada apa? Borongan dari itu. Oh borongan dari itu. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita pelihara ikan, kemudian kok sistemnya borongan dan ikannya itu tidak jelas kecil besar berapa kilo, ini horor nggak boleh. Jadi kalau mau jual ikan itu harus jelas ikannya mana, kemudian mau ditimbang kiloan atau ekor monggo, tapi jelas dulu barangnya. Tapi kalau borongan sebenarnya disat bukan mau. Jadi kalau mau sistem borongan, ya Bu, sistem borongan itu adalah dengan cara dinampakkan dulu, kan? Betul. Nah itu Pak, kita misalkan kita sate dapat ya, yang pun kan ini misalkan dapat hadiah, itu dapat motor. Dapat apa? Misalkan dapat atau majikan atau Dengan aku juga. ya, bisa kita juga jalan sate. Oh itu jalan santai. Ya dapat nomor 5 ini. Saya bahwa saya nggak tahu hukum. Kalau jalan santai itu kita nggak beli apa kupon, nggak beli, kita nggak ikut iuran patungan apapun, kita hanya ikut jalan santai berbahagia nggak masalah. Yang saya belum tahu hukumnya itu kita ikut toko apa kupon, kemudian kita untuk ngejar hadiahnya, itu saya nggak tahu hukumnya. Tapi kalau kita nggak beli apapun di situ, cuma ikut jalan santai, boleh nggak masalah. Dan misalkan kita Kita beli emas. ya, itu kan nanti dapat satu nomor ya, misalkan kita berjualan dari 1 nomor kupon. Setelah itu nanti berapa bulan nomor tadi itu hadiahnya boleh diambil nggak? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Kemudian seperti itu nggak masalah. Ya, masalah itu barang-barang Waalaikumsalam. kalau saya menita. Baik, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon Ibu memaafkan jamaah yang tadi bilang wis wis khawatir
ilmu